Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube kami. Di sini kami akan menyampaikan sebuah hasil evaluasi pembelajaran. Untuk itu, mari kita simak baik-baik dan dengarkan baik-baik ya. Hasil evaluasi pembelajaran itu apa sih? Untuk itu, mari kita sama-sama membahasnya. Untuk mengetahui maksimal atau tidaknya suatu proses belajar mengajar dan bagaimana guru harus bertindak ke depannya supaya menjadi lebih baik. Dalam hal ini, guru harus melakukan sebuah evaluasi baik bagi dirinya sendiri maupun peserta didiknya. Peran taksonomi Bloom dalam evaluasi pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun rincian tiap domainnya sebagai berikut. Yang pertama, domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang pertama, pengetahuan atau disebut juga knowledge, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Yang kedua, pemahaman atau yang disebut sebagai comprehension adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pembelajaran yang disampaikan guru dan memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal yang lain. Kemampuan ini dijabarkan lagi menjadi 3, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasikan. Yang ketiga, penerapan atau disebut sebagai application, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip dan teori-teori dalam situasi baru yang konkret. Yang keempat, analisis, yang disebut sebagai analis, adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur komponen pembentuknya. Kemampuan analisis dikelompokkan menjadi 3, meliputi analisis unsur, analisis hubungan, analisis prinsip dan terorganisasi. Yang kelima, sintesis, adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggabungkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh bisa berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Yang keenam, evaluasi, yang disebut sebagai evaluation, jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengevaluasi suatu situasi, keadaan, penyataan, dan konsep berdasarkan kriteria tertentu. Bagian kedua, yaitu domain afektif. Domain afektif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keamanan menerima, yaitu receiving. Apa sih arti receiving tersebut? Adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Yang kedua, kemampuan menanggapi atau disebut sebagai responding, adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka terhadap suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara, contohnya menjawab secara sukarela dan atau membaca tanpa ditugaskan. Yang ketiga, menilai atau valuing, adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Yang keempat, organisasi atau disebut sebagai organization, adalah jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, dan membentuk suatu sistem nilai. Bagian ketiga, yaitu domain psikomotor. Domain psikomotor ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu muscular or motor skill, meliputi mempertontonkan gerak menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua,
Manipulation of materials or objects meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang ketiga, neuromuscular coordination meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Berdasarkan taksonomi Bloom di atas, maka kemampuan peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kemampuan tingkat rendah terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Yang kedua, kemampuan tingkat tinggi terdiri dari analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Maka tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes lisan, tes tertulis, tes tindakan atau perbuatan. Baik, sekian dan terima kasih.